Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini Sri Mulyani dengan NIM 0516000786 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Dengan ini ingin memenuhi tugas 3 untuk mata pelajaran basis data, di mana yang diminta pada tugas 3 yaitu melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Di sini saya menggunakan XMPP untuk PHP MyAdmin dan SQL. Saya juga menggunakan database rumah sakit, di mana database rumah sakit ini sudah saya buat saat tugas 2 sebelumnya, sehingga saya tidak perlu lagi membuat database baru. Dimana untuk pelaksanaan praktikum transaksi ini kita diminta untuk melakukan 4 operasi, dimana yang pertama adalah operasi commit, itu sebuah operasi di mana perintah menandakan bahwa transaksi telah dilaksanakan dan terjadi perubahan. Nah, di sini langsung saja untuk operasi commit, dimana kita masuk ke database rumah sakit, lalu klik rutin, lalu create rutin, dan di sini kita masukkan transaksi 1 karena sebelumnya saya sudah mencoba-coba. Untuk parameternya kita drop, dan di sini di add parameter saya juga sudah membuat untuk apa-apa saja yang harus dimasukkan, dimana kita tinggal mengcopy saja, kita bersingkat waktu, lalu klik go, dan lalu klik execute, dimana di sini saya mencoba memasukkan ID pasien baru, yaitu ID pasien 7 dengan nama Randi, alamat pasien di Jakarta, dan jenis kelaminnya laki-laki. Di sini saya akan menunjukkan penggunaan operasi commit dan tidak menggunakan operasi commit. Sebelumnya saya di sini belum menggunakan operasi commit, sehingga untuk ID pasien ini kita cek di tabel pasien belum masuk karena saya belum menggunakan operasi commit. Nah, untuk memunculkannya pada tabel pasien kita lakukan edit, dan di sini kita masukkan operasinya yaitu commit. Go, kemudian execute. Di sini masuk, kemudian ke tabel pasien. Nah, untuk tabel pasien ini terlihat bahwa untuk ID pasien baru yang sudah saya masukkan yaitu ID pasien 7 dengan nama Randi, Jakarta, dan laki-laki. Ini sudah masuk ke dalam tabel pasien. Nah, itulah perbedaan ketika menggunakan operasi commit dan tidak. Selanjutnya untuk operasi yang kedua yaitu operasi rollback, dimana operasi rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Sini saya coba untuk melakukan operasi rollback. Caranya sama seperti tadi, yaitu klik rutin lalu create new routine. Di sini kita buat transaksi 2 dan parameternya kita drop, dan untuk parameternya saya tinggal copy paste dari yang sebelumnya saya sudah buat. Dimana di sini saya ingin
menambahkan untuk nama pasien pada ID pasien 3, namun di sini kita lakukan rollback. Kemudian apa yang terjadi, kita klik go, kemudian execute untuk transaksi 2. Nah, di sini terlihat bahwa untuk nama pasien yang saya minta tadi untuk diganti menjadi Sulis, di sini belum terganti karena kita memasukkan operasi rollback, di mana operasi rollback ini menggugurkan operasi yang kita inginkan. Nah, maka dari itu kita harus mengeditnya menjadi seperti ini. Kita hapus. Lalu kita klik go dan execute untuk transaksi 2. Nah, di sini karena sebelumnya kita sudah mengedit, di sini kita awalnya ingin memasukkan ID pasien baru dengan ID pasien 8 dengan nama Indri. Kemudian di sini kita terus operasi rollback sehingga ID pasien Indri ini tidak masuk ke dalam ID pasien di sini, melainkan kita akan mengupdate nama pasien dari ID pasien 3 menjadi Sulis, dan di sini kita menggunakan commit. Dan di sini sudah terlihat bahwa ID pasien 3 sudah terganti sebelumnya dari Mariadi menjadi Sulis. Sini sudah terganti. Nah, dengan begitu maka untuk operasi rollback ini telah berhasil berjalan di PHP MyAdmin. Kemudian untuk praktikum transaksi lainnya yaitu operasi checkpoint, di mana checkpoint ini merupakan tempat di mana proses terakhir disimpan. Mana checkpoint ini kita lakukan langkah-langkah seperti yang tadi, itu create new routine, dan di sini kita buat transaksi 3, lalu drop, dan kita copy paste. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu di mana untuk operasi checkpoint ini, yang pertama kita ingin memasukkan ID pasien baru dengan nama Maira, kemudian yang kedua ID pasien baru dengan nama Dandi, dan ID pasien 10 dengan nama Rani. Di sini untuk ID pasien 9 kita masukkan operasi rollback to save point. Poin 1 di mana kita ingin memasukkan poin 1 ini untuk ID pasien 8, kemudian kita lakukan rollback untuk ID pasien 9 dan kita juga masukkan ID pasien 10 sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini karena kita tadi meminta untuk memasukkan ID pasien 8, di sini sudah masuk ID pasien 8 Maira dan ID pasien 10 yaitu Rani sesuai dengan perintahnya. Kenapa ID pasien 9 Dandi ini nggak masuk? Karena kita lakukan perintah rollback ini, di mana perintah rollback ini akan menggugurkan perintah yang kita minta. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya
Ini sudah berubah semua dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian dan yang keempat, yang terakhir, kita akan melakukan perintah operasi trigger, yaitu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Kejadian ini bisa berupa operasi insert atau update. Dimana langkah-langkah yang saya lakukan yaitu sini saya mengklik database rumah sakit, lalu kita coba untuk meng-create new table di mana sesuai dengan panduan yang diminta. Di sini untuk operasi table. Nah, di sini dari IRD pada tugas 2 itu kita diminta untuk menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat dengan rincian sebagian berikut, di mana terdapat atribut-atribut yang juga nama tabel. Maka untuk langkah pertama kita akan membuat tabel-tabelnya. Di sini kita buat tabelnya dengan create new table, yaitu kita masukkan transaksi obat, atau kita mulai dari transaksi obat dulu aja deh, sesuai dengan yang diminta di panduan dengan 5 kolom. Kita create. Di sini obat ini memiliki atribut-atribut sebagian berikut, yaitu ID obat dan lain-lain. Kita masukkan. Ini ID obat. ID obat. ID obat, lalu kode obat. Ini untuk kode obat dan nama obat kita ubah tipenya menjadi varchar karena berupa teks. Kemudian di sini kita ubah ID obat. Kode obat nama obat. Lalu untuk indeksnya, untuk ID obat kita ganti menjadi primary. Klik OK, lalu kita save. Nah, untuk obat di sini sudah terlihat masuk ke dalam database dari rumah sakit. Kemudian yang kedua, kita masukkan tabel yang baru, yaitu transaksi obat, dimana untuk transaksi obat ini atribut-atributnya kita samakan dengan yang di panduan. Untuk tipenya kita biarkan integer semua karena untuk tabel transaksi obat ini semuanya menggunakan angka. Dan untuk value-nya kita ubah menjadi pasien
Untuk ID transaksi ini indeksnya kita ubah menjadi primary. Klik lalu kita save. Nah, terlihat bahwa transaksi obat ini sudah masuk ke dalam database rumah sakit. Kemudian setelah itu kita buat indeks untuk ID transaksi, ID pasien, dan ID obat, bertujuan agar memudahkan kita dalam melakukan relasi nantinya. Caranya ini kita ada di tabel transaksi obat, kita klik mode, lalu indeks. Oke. Nah, di sini sudah ada tanda kunci berwarna abu-abu, artinya indeks sudah berhasil dilakukan. Kita lakukan ke ID pasien juga. Setelah itu kita akan membuat relasi dengan cara mengklik desain. Sebelumnya kita klik database rumah sakit, kemudian kita klik more, lalu desain. Nah, di sini terlihat di mana tabel-tabel yang sudah terhubung sebelumnya ini menandakan kalau relasi sebelumnya sudah saya lakukan pada tugas 2, sehingga kita tinggal menambahkan 2 tabel baru dan melakukan relasi pada kedua tabel tersebut. Di sini kita lakukan relasi pada ID obat dan ID. Di sini saya sudah membuatnya sebelumnya. Kita lihat. Nah, di sini ID obat kita hubungkan ke ID obat. Di sini kita klik lalu create relationship ID obat dan ID obat. Di sini kita klik escape lalu klik OK. Lalu kemudian yang kedua, untuk ID pasien kita satukan dengan ID pasien. Di sini kita klik create ID pasien. Nah, untuk relasinya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk melakukan trigger ini kita lakukan uji. Kemudian kita klik rumah sakit, lalu klik trigger, lalu create new trigger. Di sini kita tulis penjualan, lalu di sini kita klik after, dan di sini saya sudah menyiapkan. Di sini sudah masuk untuk penjualan dan transaksi obat. Kemudian kita lakukan uji dengan klik transaksi obat. Transaksi obat. Lalu sebelum itu kita lakukan insert untuk memasukkan nama-nama obat.
juga ID-nya, kodenya sesuai dengan panduan. Sini kita masukkan. Nah, kita masukkan untuk ID transaksi yang pertama. Oh, salah. Di sini kita masuk obat, lalu insert. Nah, sini ID obat 1, kode obat, nama, stok 50, lalu kita klik go. Nah, lalu kita insert lagi yang kedua, ID obat, vaksin, go. Nah, di sini sudah masuk untuk ID obat, kode obat, dan nama obat beserta harga dan stoknya. Nah, sesuai dengan yang diminta di panduan. Kemudian kita uji dengan bukan ini, kita klik transaksi obat, lalu kita insert. Sini bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah relasi dan juga perintah-perintah trigger yang sudah saya masukkan tadi berjalan. Di sini kita coba dengan ID transaksi 1. Misalkan nama pasien di sini yang pertama Gibran. Lalu ID obat 1, jumlah 5, harga 20. Kita klik go. Dan kita lihat di tabel obat apakah berkurang. Nah, di sini karena kita tadi sudah memasukkan untuk ID pasien 1 melakukan pembelian obat sebanyak 5 buah untuk amikacin. Dan di sini terlihat bahwa stoknya berkurang. Kemudian kita coba satu kali. Transaksi obat, kita insert, lalu kita masukkan ID transaksi 2, lalu ID pasien Maira, kita masukkan ID obatnya 3, jumlahnya 5, jadi total harganya 7.000. Kita go dan kita masuk ke obat. Nah, di sini untuk ID Maira tadi telah membeli kode obat A013 di mana obatnya itu betadine, di mana awalnya stok untuk betadine ini tadi 30, kemudian dibeli oleh Maira dengan jumlah 5, maka di sini stoknya berkurang menjadi 25. Itu semua operasi-operasi yang bisa saya lakukan untuk memenuhi tugas 3 ini. Dan untuk virtual box sepertinya saya sudah download tapi tidak terpasang, dan layarnya pun selalu jadi seperti ini. Seperti ini, saya sudah mencoba untuk install ulang tapi masih tetap sama, sehingga mungkin saya tidak bisa melaksanakan untuk praktikum data terdistribusi karena Ubuntu-nya tidak bisa dijalankan di device saya. Saya juga ingin memohon maaf kepada tutor atas ketidaksempurnaan pada pengumpulan tugas 2 ini karena terkendala beberapa
beberapa masalah di sini. Saya sudah install tapi aplikasinya tidak mau jalan. Kira itu saja untuk tugas 3 kali ini. Jika ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.